Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk perkenalkan, saya Nur Hasanatil Fauzia selaku moderator akan memandu acara pada pagi hari ini. Rangkaian acara pada pagi hari ini adalah yang pertama, pelatihan kader, yang kedua, pretest, yang ketiga, pemaparan materi terkait pemberdayaan kader kesehatan, yang ketiga, sesi diskusi dan tanya jawab, yang keempat, post-test, yang kelima, evaluasi, dan yang keenam, penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, kegiatan yang pertama yaitu pelatihan kader untuk menggunakan tensi digital. Kurang lebih waktunya selama 10 menit. Untuk para kader dan teman-teman rekan-rekan yang sedang berada di sana bisa melakukan pelatihan kepada kader masing-masing. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Indra Dewi, saya dari mahasiswa profesi Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Nah, di sini kami akan melakukan terkait pelatihan dengan menggunakan tensi secara digital. Kita melakukan tekanan darah secara digital, seperti itu ada pun hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan. Nah, yang pertama itu disarankan selama 30 menit awal itu kita tidak boleh merokok, kemudian aktivitas berat, olahraga, ataupun kita tidak boleh minum kopi. Nah, itu karena akan berpengaruh saat kita tekanan darah nanti itu. Dan ya Ibu, jadi setengah jam sebelum pengukuran itu tidak boleh melakukan hal yang berat seperti itu. Ya, mungkin ini Ibu, saya ada tensi secara digital. Kita langsung saja ya Ibu. Saya akan memberikan contoh dulu ya Bu ya caranya. Kemudian dipencet Ibu ini tombol on off-nya. Kan dia ukuran tekanan darah dimulai. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Tekanan darah sistolik adalah 116 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 81 mmHg. Detak jantung adalah 79 beat per menit. Tekanan darah Anda normal. Ya, di sini juga sudah terlihat ya Bu, sistemnya ada 116, di sini juga diastolnya 81 seperti itu. Dan darahnya normal. Jadi kalau ingin dikembalikan, ini dikembalikan lagi. Nah, sekarang Ibu untuk evaluasinya, Ibu bisa melakukan tekanan darah kepada saya seperti itu. Jadi untuk melihat sejauh mana Ibu bisa melakukan tensi secara digital begitu Ibu. Monggo Ibu dipersilakan.
Iya. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Tekanan darah sistolik adalah 119 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 77 mmHg. Detak jantung adalah 97 beat per detik. Tekanan darah Anda normal. Ya betul Ibu. Ya Ibu, mungkin itu saja Ibu untuk pelatihannya, dan dari pelatihan ini mungkin ada yang mau Ibu tanyakan Ibu jauh ini. Kalau seandainya apa Dulu. iya ya apa ya ini kalau kan tadi katanya kalau minum kopi atau gimana itu bisa tinggi atau gimana juga ya Bu? Iya, Pengaruh juga iya, ya pengaruh juga. jadi kalau aminnya Iya. jadi mungkin sampai nanti masuk tensi itu jadi bisa pengaruh juga Iya, pengaruh juga. Jadi tensinya tuh bisa tinggi ataupun bisa rendah gitu. Jadi sebaiknya ditunggu dulu selama 30 menit itu. kalau tensi itu umpamakan biar menurun itu gimana caranya solusinya untuk kan seandainya biar nggak terlalu tinggi gitu apa minum apa atau gimana gitu Ya, biasa ya, kalau itu biasanya kan dari pola hidup juga Ibu. Ada juga orang yang seperti lansia itu kan juga karena mengaruh umur jadi berpengaruh ke tensinya, dan itu mungkin sulit untuk diturunkan Ibu karena juga dari umur gitu. Mungkin pola hidupnya lebih ke makannya dari yang oh udah lansia itu minimal berapa tensinya itu Mbak? kalau lansia itu bisa tetap ini Bu, takarannya kita di 120/90. Ya, kalau di atas itu tetap udah di tekanan darah tinggi seperti itu. Kalau sampai 150 atau Ya, begitu standarnya 130 Iya. gitu. Mungkin ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Kayaknya cukup. Iya. Ya baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Terima kasih juga sudah sangat kooperatif, Ibu terus juga aktif selama pelatihan ini. Semoga bermanfaat ya Ibu kesempatannya. Ya. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Eka dan Ibu Kader, yaitu Ibu Pur, yang telah memperagakan pengukuran tekanan darah secara digital. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu adalah kegiatan pretest. Jadi, link pretest akan dikirim melalui room chat Zoom atau grup WhatsApp. Kemudian untuk ibu-ibu kader dipersilakan untuk mengisi link pretest dengan waktu pengisian sekitar 3 hingga 5 menit. Mungkin bisa mulai diisi nggak Bu untuk link pretestnya.
Baik, jika sudah mengisi link pretestnya, kegiatan selanjutnya adalah pemaparan materi terkait dengan pemberdayaan kader kesehatan dengan pelatihan pengukuran tekanan darah dan pembuatan minuman jahe herbal di lingkungan RW 10, Kelurahan Karangrejo, Dusun Karangbaru, yang akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Fauzatul Walidani dan Eka Windradewi. Kepada saudari yang bertugas, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya koneksinya Saudari Dani terputus. Bisa ditunggu sebentar, nggih. Baik, mohon maaf. Baik, akan dilanjutkan. Perkenalkan, saya Fauzatul Walidani dan rekan saya yang akan mempresentasikan, yaitu Eka, akan mempresentasikan terkait dengan pemberdayaan kader kesehatan dengan pelatihan pengukuran tekanan darah dan pembuatan minuman jahe herbal di lingkungan RW 10 Kelurahan Karangrejo, Dusun Karangbaru. Next. Apa sudah berganti slide-nya? Ya, next, Min. Masih belum ganti, Min. Udah, Nin. Slide keempat ini. Bagian slide ketiga, Min. Baik, berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan, yaitu didapatkan sebagian besar warga RW 10 Kelurahan Karangrejo memiliki riwayat hipertensi dengan rata-rata usia produktif dan lansia, di mana mayoritas pekerjaan pada warga RW 10 tersebut termasuk dalam kategori aktivitas berat sehingga dapat beresiko mengalami hipertensi. Selain itu, gaya hidup yang kurang optimal akan berpotensi meningkatkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Seperti yang telah disampaikan oleh Eka tadi, yaitu seperti suka mengkonsumsi santan, ikan asin, merokok, begadang, dan minum kopi. Selain itu, selama pandemi COVID-19 di RW 10 Kelurahan Karangrejo tersebut terjadi penurunan aktivitas seperti senam lansia yang ditiadakan. Next. Selanjutnya yaitu cara untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat dilakukan. Yang pertama itu dengan mengubah perubahan gaya hidup, seperti seperti menurunkan dalam mengkonsumsi santan, ikan asin, merokok, begadang, dan minum kopi.
Selain itu, membatasi asupan garam. Selanjutnya yaitu dengan memodifikasi diet seperti lemak, karbohidrat, protein, kolesterol, dan berat dan serat. Selain itu juga melakukan penurunan berat badan apabila ibu memiliki berat badan yang berlebih atau disebut dengan obesitas. Nah, itu cara untuk menurunkan tekanan darah tinggi diharapkan untuk menurunkan berat badan tersebut. Selain itu dengan melakukan olahraga secara rutin, berhenti merokok dan menggunakan atau pengobatan tradisional atau herbal. Selanjutnya. Sudah, Dani? Nah, berikut ini tanaman yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dapat dilakukan dengan menggunakan pengobatan daun herbal seperti daun kemangi. Selanjutnya, nih. Selain itu, daun seledri juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi, sehingga apabila ibu memiliki tekanan darah tinggi bisa mengkonsumsi makanan daun seledri. Selain itu juga bawang putih bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Next. Nah, selain itu, kayu manis juga mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya, selain dari beberapa minuman atau minuman herbal yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi, pada kesempatan kali ini di sini saya dan rekan saya yaitu Eka akan mempresentasikan terkait dengan efektivitas pemberian minuman jahe herbal untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Next, Min. Jadi bentuk terapi pengganti lain untuk penderita tekanan darah tinggi atau disebut dengan hipertensi, yaitu dapat diberikan dengan mengkonsumsi minuman jahe herbal, di mana terapi pemberian minuman jahe herbal merupakan minuman yang terbuat dari jahe yang diseduh dengan air hangat dan diminum menggunakan air panas dan disajikan dalam bentuk minuman hangat atau dingin. Pada pemberian terapi minuman jahe herbal ini untuk menurunkan tekanan darah tinggi biasanya menggunakan jenis jahe yaitu jahe merah. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka. Mungkin saudari Eka terkendala oleh jaringan, baik akan dilanjutkan kembali oleh saya. Selanjutnya yaitu yang terdapat di layar yaitu jenis jahe herbal, di mana jenis jahe herbal ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu jahe emprit, yang di atasnya nih. Jahe emprit dan jahe gajah. Nah, jahe emprit dan jahe gajah ini biasanya digunakan untuk rempah-rempah dalam memasak. Sedangkan untuk jahe merah ini biasanya digunakan untuk pembuatan atau minuman jahe herbal untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Next.
Berikut ini manfaat Mohon maaf, sepertinya terkendala sinyal dari saudari Fauzatul Walidani. Ya, bisa dilanjut, saudari Eka. Minuman jahe Mohon maaf, untuk saudari Eka, jaringannya kurang stabil. ya, apakah perlu dilanjutkan oleh saya ya? Ya, boleh, silakan. Baik, saya akan melanjutkan dari pemaparan dari pemberian minuman jahe herbal. Di mana manfaat dari minuman jahe herbal ini, yang pertama itu minuman jahe herbal bermanfaat untuk menyegarkan tubuh dan mampu menurunkan tekanan tinggi. Selain itu, minuman jahe herbal ini dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif dalam mengontrol tekanan darah tinggi, terutama pada seseorang yang mengalami tekanan darahnya semakin tinggi. Selain itu, terapi ini mudah dilakukan, di mana karena bahan yang digunakan pada minuman jahe herbal ini mudah didapat dan terjangkau. Next. Berikut ini langkah atau prosedur dalam pembuatan minuman jahe herbal. Yang pertama itu, siapkan alat dan bahan, yaitu jahe sebanyak 4 gram dan air hangat sebanyak 200 liter. Yang kedua, cuci jahe sampai bersih. Yang ketiga, masukkan jahe ke dalam gelas yang berisi air hangat yang telah disediakan. Yang keempat, aduk dan diamkan selama 10 menit agar ampas jahe tertinggal di dasar gelas. Yang kelima, seduh minuman jahe dengan air panas selama beberapa detik dan rasakan sensasi serta perubahan yang terjadi. Yang terakhir, minuman jahe herbal siap untuk diminum. Next. Jadi kesimpulan dari pemaparan dari pemberian minuman jahe herbal ini, saat akan melakukan atau mengkonsumsi minuman jahe herbal ini, sebaiknya sebelum dilakukan terapi pemberian minuman jahe herbal, sebaiknya dilakukan pengukuran tekanan darah dan sesudah terapi juga dilakukan pengukuran tekanan darah kembali. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terhadap terapi ini. Selain itu, minuman jahe ini hanya bisa dikonsumsi 1 kali per hari dengan jumlah 100 cc selama 5 hari berturut-turut. Next. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat baik. Jadi tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh pemateri bahwa jahe sangat banyak manfaatnya. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu kader sekalian ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita. Mungkin ada yang masih bingung atau misalnya mau sharing atau mau mengenai berbicara tentang pengalamannya sebagai ibu kader. Mungkin bisa langsung ditanyakan, Ibu. Tanya, Mbak. Oh iya, baik Ibu Elo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Yang satu, lebih efektif mana pembuatan minuman jahe dengan secara langsung direbus dengan air hangat atau jahe dengan diiris dan dituang air hangat? Itu. Nah, terus yang kedua, jenis jahe apa
yang bisa digunakan untuk pengobatan darah tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya yang sangat jelas buat Ibu Elo. Jadi tadi pertanyaannya ada dua, yaitu yang pertama, lebih efektif mana jahe yang secara langsung dengan direbus atau jahe yang diiris kemudian dengan air hangat, diseduhkan dengan air hangat. Dan untuk pertanyaan kedua, yaitu jenis jahe apa yang dapat digunakan pada penderita tekanan darah yang tinggi, seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab saja oleh Mbak Fauzatul Walidani atau Mbak Eka Windra, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Bu Elo atas pertanyaan yang telah diberikan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu lebih efektif mana jika pemberian atau mengkonsumsi minuman jahe tersebut, apakah lebih efektif dengan cara direbus secara langsung atau dituangkan ke dalam gelas dan air hangatnya itu dituang. Untuk keefektifan tersebut, menurut saya yaitu lebih efektif dengan menggunakan yaitu jahe dengan dituangkan dengan air gelas dan tidak direbus. Hal tersebut dikarenakan pada jahe tersebut mengandung beberapa senyawa. Nah, senyawa tersebut apabila jahe langsung direbus akan kehilangan dari senyawa yang dimiliki oleh kandungan jahe. Sehingga pada jahe tersebut apabila langsung direbus, maka akan menurunkan tingkat keefektifan dari penggunaan minuman jahe herbal untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Selain itu, senyawa aktif yang terkandung dalam jahe tersebut dapat menurunkan seperti antiinflamasi atau meningkatkan atau menurunkan tekanan darah tinggi. Begitu. Apakah sudah jelas, Ibu? Baik, untuk Bu Elo, apakah jawaban dari Saudari Walidani sudah cukup jelas? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau menyanggah? Mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan, Bu. Ya, terima kasih. Maaf. Udah jelas jawabannya. Baik, Bu. Terima kasih. Untuk jawab oleh Eka, Saudari Eka. Ya, baik, saya mencoba menjawab dari pertanyaan kedua dari Bu Elo. Di mana tadi jenis jahe apa yang bisa digunakan untuk pengobatan tekanan darah tinggi dan apa alasannya. Nah, di mana tadi kami sudah menjelaskan bahwa jahe merah lebih efektif untuk digunakan sebagai pengobatan tekanan darah tinggi karena jahe merah ini memiliki banyak kandungan yang dimana dapat berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dan itu lebih maksudnya vitaminnya itu lebih banyak dibandingkan jenis jahe yang lain seperti itu. Maka dari itu dan jahe merah ini juga sudah banyak terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan sangat terbukti untuk menurunkan tekanan darah seperti itu. Mungkin itu saja jawaban saya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Untuk Bu Elo, bagaimana Bu? Apakah sudah jelas untuk jawaban dari Saudari Eka? Oh ya, jelas sudah Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya juga. Baik, untuk kegiatan selanjutnya adalah mengisi post-test yang akan dikirim di room chat Zoom
dan grup WhatsApp. Untuk ibu-ibu kader, dipersilahkan untuk mengisi link post-test. Untuk pengisian link post-testnya juga sekitar 3 hingga 5 menit. Dipersilahkan untuk bisa mengisi, Ibu. Baik, terima kasih banyak sudah mengisi link post-testnya. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu adalah memperagakan dari pembuatan jamu herbal, pembuatan jahe herbal yang akan diperagakan oleh Saudari Fauzatul Walidani dan Ibu Kader. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan jahe herbal, bisa saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara pembuatan minuman jahe herbal untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Untuk langkah-langkahnya yang tadi sudah dijelaskan, yang pertama itu siapkan alat dan bahan, di mana bahannya itu terdiri dari jahe dan air hangat. Jahenya bisa, untuk jenis jahe yang digunakan yaitu jenis jahe merah untuk menurunkan tekanan darah tinggi, di mana untuk jenis jahe merah ini seperti ini. Apakah sudah jelas semua? Nah, perbedaan dari jenis jahe merah dan jenis jahe yang kedua itu, bedanya kalau jahe merah ini Nah, perbedaan dari jenis jahe yang ketiga itu, untuk pembuatan minuman jahe herbal ini menggunakan jahe merah. Nah, perbedaannya apabila jahe merah ini dikupas, di dalamnya itu akan terlihat warna merah di pinggir-pinggirnya. Nah, ini merupakan jenis jahe yang dapat digunakan untuk hipertensi. Selain itu, alat dan bahannya berupa air hangat dengan ukuran 200 ml. Nah, untuk penggunaan air hangat ini sebaiknya jangan terlalu mendidih. Maksimal itu 60 sampai 70 derajat Celcius. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama itu siapkan 1 gelas dan tuangkan dari jahe yang telah dikupas atau bisa juga digeprek. Nah, ini untuk jahenya yang sudah diiris-iris dan digeprek. Nah, selanjutnya tuangkan air hangat yang sudah dididihkan sebanyak 200 ml. Nah, apabila minuman jahe herbal ini terasa hangat atau masih terasa panas, maka dianjurkan untuk didiamkan terlebih dahulu selama 2-5 menit. Nah, hal tersebut bertujuan untuk agar jahenya itu dapat tertinggal di dasar gelas, gitu. Nah, apabila sudah didiamkan selama 2-5 menit, jahe siap untuk diminum. Nah, pemberian minuman jahe herbal ini bertujuan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Selain itu, pada kandungan jahe herbal memiliki beberapa kandungan seperti senyawa, flavonoid, dan saponin yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi tersebut.
sudah untuk pembuatan jahe herbal siap untuk diminum. Selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Fauzatul Walidanik yang telah memperagakan pembuatan jahe herbal dengan sangat baik. Semoga nantinya dapat bermanfaat buat Ibu Kader, juga buat warga di lingkungan RW 10 Dusun Karangbaru. Baik, dengan ini kegiatan pada pagi hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk warga di lingkungan RW 10, Kelurahan Karangrejo, Dusun Karangbaru. Sekian acara pada pagi hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya foto bersama dulu ya teman-teman. Ya. Boleh minta tolong on cam semuanya, videonya dinyalain. Mungkin buat Ibu Elo dan Ibu Pur bisa menyalakan kamera. Ibu sudah menyalakan. Belum kelihatan, Mbak. Udah kelihatan Kak, kurang Dani sama Ibu El. Dani, tinggal Dani. Baik, mau saya screenshot. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih, Fatim. Terima kasih kepada Ibu Kader. Terima kasih Terima kasih Ibu. kepada Ibu Kader Pur dan juga Ibu Elo. Sama-sama.